Baik, selanjutnya. Mohon maaf, kalau ada orang istimna itu memuaskan diri sendiri, tidak melibatkan orang lain, baik dengan tangan dia atau secara yang lain, maka ini perbuatan haram juga. Dalam Al-Quran, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri dan orang-orang yang halal bagi mereka, itu mereka tidak dicela dalam Al-Quran. Maknanya orang yang melakukan itu bukan kepada yang berhak, dia dicela oleh Al-Quran dan perbuatannya haram bila melakukan hal tersebut. Jika ada kitab pemerintahan dan ketahuan orang melakukan itu, boleh ditakzir, dihukum dengan kebijakan hakim. Sebab mohon maaf, kalaulah remaja muslim semuanya melakukan cara seperti itu, dia tak akan menikah, Pak. Kalau dia tak menikah, apa yang terjadi? Bapak Ibu mungkin ada yang baca perkembangan berita, itu Jepang sudah mulai defisit, minus demografi. Singapura juga begitu. Dan waktu saya ke Jepang, saya dapat informasi orang Jepang itu, dia kalau sudah kerja itu nggak mau berkeluarga. Kalau berkeluarga nggak kerja. Begitu diantaranya. Kemudian kalau mereka nikah, satu menikah itu nggak mau punya anak banyak. Yang kedua, kalau menikah itu mereka biasanya usia sudah agak lanjut, sehingga generasi mereka tidak banyak. Maka sekarang boleh jadi orang Jepang masih banyak, masih unggul, masih hebat, tapi setelah habis generasi ini, selanjutnya minim. Disitulah hebatnya Islam. Bagi Islam, berkeluarga itu menjadikan dia punya nilai ibadah. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Aku ini di antara nabi yang bangga, di antara semua nabi, atau membanggakan diri kepada nabi yang lain, umatnya paling banyak. Sehingga Nabi tidak pernah membuat bagaimana umat ini mengkebiri diri atau membatasi hubungan pernikahan, tidak, atau membatasi generasi, tidak jadikan takut. Termasuk Nabi itu kalau menganjurkan kita mencari perempuan itu cari al-walud, al-wadud. Al-walud itu artinya yang kalau bahasa mudahnya banyak anak, subur. Kalau al-wadud, wadud itu dari mawaddah, wudun itu adalah rasa cinta, yang orangnya penyayang. Cari yang begitu kata Rasul. Sehingga Nabi suruh cari yang banyak anak. Dari mana kita tahu dia banyak anak? Tengok keturunan keluarga dia, mak dia, nenek dia, keluarga dia, ada tak yang anaknya banyak? Kalau ada berarti dia potensial punya anak banyak juga. Begitu agama kita. Sehingga umat Islam ini tak pernah takut minus demografi. Apalagi kalau seandainya kita siap mendidik mereka dengan pendidikan terbaik. Masalah di kita adalah anak banyak tapi pendidikannya tidak seimbang, maka baru menjadi masalah sosial. Itu aja masalah di kita. Bukan anaknya masalah, tapi kita mendidiknya yang masalah. Oh Ustaz, anak banyak itu butuh hidupnya tinggi, sementara income kita sedikit. Sebenarnya bukan income sedikit masalahnya, tapi bagaimana kita mampu mengelola sehingga cukup untuk anak kita meskipun banyak. Kan di kita itu sudah ada, sedikit cukup, kalau banyak habis. Ya kan? Di kita itu kan sedikit pun cukup, kalau banyak tetap habis juga. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya dibiarkan anak-anak muda kita memuaskan diri sendiri, baik laki-laki, baik perempuan, dia tak akan menikah. Selanjutnya kita tak akan punya regenerasi. Dan itu tidak sejalan dengan sunnatullah, tak sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut. Maka termasuk melakukan perbuatan seperti itu di bulan Ramadan juga membatalkan puasa. Karena puasa itu maksudnya menahan hawa nafsu. Sementara melakukan perbuatan ini menyalurkan kebutuhan hawa nafsu. Bertolak belakang. Makanya aneh ketika dikatakan perbuatan ini tidak membatalkan puasa. Kan ada yang populer itu. Mungkin bapak nanti tahu.
siapa? Abdul Qadir, siapa namanya? Jawas itu. Abdul Qadir Yazid Jawas. Itu populer sekali fatwa dia bahwa melakukan perbuatan ini tak membatalkan puasa. Itulah diantara aneh-anehnya fatwa orang Wahabi. Kan aneh. Kalau makan baca Bismillahirrahmanirrahim tak sesuai dengan sunnah, Bismillah saja. Sementara kalau buka Al-Quran, setiap baca surat pasti mulainya dengan kecuali surat Taubah. Paham? Jadi kalau kita makan, pokoknya makan, minum, itu anjurannya cuma Bismillah, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ini real kejadian. Ada satu orang guru TK, dia diintervensi oleh orang tua dari anak. Bunda, anak saya kalau makan, itu doanya jangan Allahumma barik lana. Cukup Bismillah saja. Dan Bismillahnya hanya Bismillah, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Dua. Tidak boleh pakai Allahumma barik lana seperti doa kita secara umum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kedua, hanya boleh Bismillah, tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ini real. Guru yang ditelepon oleh orang tua itu yang cerita ke saya. Padahal kalau buka Al-Quran, setiap awal surat selain surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita baca Fatihah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa Bismillah sunnah, Bismillahirrahmanirrahim tidak sunnah? Bukankah Ar-Rahman itu Asma'ul Husna, Ar-Rahim itu Asma'ul Husna? Ketika kita baca, kenapa dia bermasalah? Paham maksud saya? Jadi ketika kita baca Asmaul Husna itu memuji Allah, menyebut Allah dengan sebutan terbaik yang Allah suka. Dan itu dicontohkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Jangankan kita, Nabi Sulaiman saja ketika menulis surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak boleh, enggak sunnah. Kan heran, baca Bismillahirrahmanirrahim enggak sunnah, tapi buka Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.